semua nikmat tadi. Fa'ammal yatima fala. Muhammad SAW, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya. Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Di masjid, imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa'ammal yatima fala. Maka jika ada anak yatim, sayangi. Wa ammas sa'ila fala tadhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan, jangan tutupi, sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuma karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi. Bacok-bacok kan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal. Dua-duanya wafat. Cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek. Nggak elit, nggak keren. Wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadits, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah, dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah, berlian baru, foto, ceklik. Berlian harga 8 miliar, pajak. Bukan. Fahadits itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung, ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, itulah tahajud. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus nambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat ibadahkah, nikmat hartakah, nikmat ketenangankah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ada bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadits itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari bisa. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqh. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau
ingin bisa disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, Alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Seperti halnya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadits namanya. Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadits itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram. Lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh. Saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam. Nggak usah bicara. Zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mau berangkat boleh. Minta doa. Ya, datang misalnya, bagikan makanan misalnya sedekah. Setelah itu minta doanya, boleh silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji, besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan, insya Allah besok kami berangkat kloter pertama dan menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami, mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya, Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan, insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pahala. Nyampe depan Ka'bah foto ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan paham bin ni'mat rabbika fahaddits. Jelas ya? Nah, kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang, hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang, itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah Ad-Duha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, Assalamualaikum ayah, Abi, Assalamualaikum Umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya. Alam nashrah. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu. Yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam. Bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah dibuang oleh Allah. Seperti barbel yang ada di pundak tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu? Begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah. Wajahnya berubah. Naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan? Diangkat, tut, lempar. Boom. Benar. Alladhi anqadha dhahrak. Buang, lempar. Jika orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan angkat di hadapan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, dia hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci, tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian, terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat?
Tapi apa yang terjadi ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW, bukankah yang terbayang kebaikannya saja? Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari ke Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali jadi baik.